Beberapa film dokumenter memiliki dampak yang mendalam secara langsung. Dalam kasus lain, dampak itu baru terlihat ketika kita bertahun-tahun kemudian, kita menoleh ke belakang dan melihat bagaimana keadaan telah berubah selama masa itu. Nomor 10. Fashion's Dirty Secrets adalah dokumenter yang membuka mata banyak orang tentang betapa merusaknya fast fashion bagi lingkungan. Namun, meskipun banyak artikel bermunculan setelah penayangan yang membahas bagaimana orang akan mengubah kebiasaan belanja mereka, kita tahu sekarang bahwa semuanya justru semakin buruk. Fashion's Dirty Secrets dirilis oleh BBC pada tahun 2018. Acara ini mengikuti pembawa acara Stacey Dooley saat ia mempelajari dampak merugikan dari produksi mode. Banyak artikel, baik pada tahun 2018 maupun sekarang, yang memperingatkan bahaya dunia mode membahas tentang serat plastik dan mikroplastik. Seperti yang dijelaskan Dooley dalam acara tersebut, sulit untuk tidak mengetahui tentang dampak merugikan plastik terhadap lingkungan dan tubuh kita sendiri. Namun, dokumenter ini mengambil pendekatan yang berbeda. Karena semakin banyak konsumen yang mulai waspada terhadap serat plastik, beberapa merek mempromosikan diri mereka sebagai ramah lingkungan dengan menonjolkan kandungan katun dalam pakaian mereka. Namun seperti yang ditunjukkan dalam dokumenter ini, hal itu juga belum tentu sepenuhnya ramah lingkungan. Fashion's Dirty Secrets membawa kita ke Kazakhstan dan sisa-sisa Laut Aral. Pada tahun 1960-an, sungai-sungai yang mengaliri laut pedalaman tersebut dialihkan untuk mengairi perkebunan kapas. Dan sejak saat itu, laut tersebut mulai mengering. Pada tahun 2018, wilayah yang dulunya ditempati Laut Aral sebagian besar telah menjadi gurun. Laut Aral adalah tempat yang paling mudah untuk melihat betapa merusak dan boros airnya penanaman kapas. Menurut dokumenter tersebut, dulu ada ratusan ribu ikan di laut itu yang mendorong munculnya industri yang mendukung komunitas lokal. Tapi sekarang, unta berjalan di tempat yang dulunya ikan berenang. Tapi Laut Aral bukan satu-satunya tempat yang rusak akibat penanaman kapas. Kapas yang dibutuhkan untuk membuat satu pakaian saja bisa menghabiskan ribuan galon air. Dalam dokumenter tersebut, Dooley memberitahu para pembeli di kawasan pertokoan di Inggris bahwa satu tas pakaian mereka menggunakan air sebanyak yang diminum satu orang selama 80 tahun. Fashion's Dirty Secrets juga menunjukkan dampak buruk dari tahap berikutnya dalam proses manufaktur. Dooley melakukan perjalanan ke Bangladesh, di mana dia diajak naik perahu menyusuri sungai Satarim. Beberapa pabrik tekstil membuang limbah ke dalam air yang dalam beberapa kasus terlihat berwarna kuning dan ungu. Sisa-sisa hewan mengapung di permukaan karena tidak ada cukup oksigen di dalam air untuk membuat mereka tetap hidup. Sampel air dianalisis menunjukkan tingkat logam berat dan bahan kimia berbahaya lainnya yang tinggi. Lebih jauh di hilir sungai, anak-anak bermain di air itu dan para wanita menggunakannya untuk mencuci pakaian. Sungai itu juga digunakan untuk mengairi tanaman. Setelah menonton film dokumenter itu, banyak orang mengatakan bahwa hal itu mengubah kebiasaan konsumsi mereka. Beberapa orang di industri mode berbicara tentang bagaimana mereka akan melakukan perubahan di tempat kerja mereka, sementara banyak konsumen mengatakan bahwa mereka jadi tidak berbelanja pakaian dalam jumlah besar lagi. Namun hanya beberapa tahun kemudian, jelas bahwa keadaan di industri tersebut justru semakin memburuk. Fast fashion digantikan oleh ultra fast fashion. Ketika Fashion's Dirty Secrets dirilis, para pemimpin fast fashion adalah perusahaan seperti H&M dan Zara. Mereka memproduksi koleksi pakaian baru setiap minggu dengan ribuan item pakaian di situs web mereka. Sekarang, perusahaan-perusahaan tersebut telah digantikan oleh perusahaan seperti Shein, Temu, dan Boohoo. Menurut para ahli, koleksi pakaian yang tadinya mingguan kini hadir beberapa kali seminggu. Pakaian baru muncul setiap hari, dan situs-situs tersebut memiliki ratusan ribu item pakaian yang tersedia. Pakaian sekarang dirancang hanya untuk dipakai beberapa kali saja sebelum dibuang. Menonton Fashion's Dirty Secrets hari ini terasa semakin mengerikan mengetahui bahwa semuanya justru semakin buruk. Nomor 9. Pada bulan Juni 1996, sebuah dokumenter dirilis yang menguraikan bagaimana salah satu skandal perbankan terbesar hingga saat ini terjadi. 830 million pounds, Nick Leeson and the Fall of the House of Barings, disutradarai oleh pembuat film Adam Curtis dan dirilis hanya setahun setelah krisis yang digambarkannya terjadi. Nick Leeson adalah seorang bankir dan pedagang yang mulai bekerja di Bank Barings pada tahun 1989. Dia memiliki aspirasi besar dan ingin meraih kesuksesan untuk dirinya sendiri. Secara khusus, dia ingin bekerja di pasar berjangka dan opsi, dan Bank Barings memberinya kesempatan untuk melakukan itu. Barings adalah bank dagang tertua di Inggris Raya yang didirikan pada tahun 1762.
Pada tahun 1992, Bank Barings membuka kantor futures dan opsi di Singapura, dan Leeson diangkat sebagai manajer umum operasi tersebut. Tidak lama kemudian, Leeson mulai melakukan perdagangan spekulatif, bertaruh bahwa saham di suatu industri akan naik harganya. Tindakan itu tidak mendapat izin, tetapi perdagangan tersebut menghasilkan keuntungan besar bagi Bank Barings dan operasi pun terus berjalan. Melalui wawancara dengan Leeson dan bankir-bankir lain dari Bank Barings, kisah 3 tahun berikutnya dijelaskan kepada para penonton. Sejauh yang diketahui pihak bank, Leeson menghasilkan keuntungan besar di Singapura. Tidak peduli apa yang terjadi di pasar, Leeson tetap menghasilkan uang. Kenyataannya, hampir semua keuntungan itu adalah kebohongan. Leeson mulai berbohong untuk menutupi kesalahan kecil yang dilakukan oleh bawahannya. Tetapi setelah dia menyadari bahwa dia lolos dari masalah itu, dia mulai mempertaruhkan lebih banyak uang di pasar dan menyembunyikan setiap kerugian dari perusahaan. Seiring waktu, akun itu berkembang sampai Leeson menyembunyikan kerugian beratusan ribu. Semuanya berakhir pada Januari 1995. Pada 16 Januari, Leeson melakukan pembelian yang seharusnya tidak signifikan. Itu adalah strategi short straddle di bursa saham Singapura dan Tokyo. Selama tidak ada pergerakan signifikan di kedua pasar saham itu semalam, dia akan mendapatkan uang. Namun pada dini hari tanggal 17 Januari, gempa Kobe terjadi. Gempa tersebut menghancurkan wilayah Kobe, menyebabkan banyak korban jiwa. Pasar saham anjlok dan Leeson kehilangan lebih banyak uang daripada sebelumnya. Dia mencoba menutupi hal ini, tetapi tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Pada tanggal 23 Februari, dia meninggalkan sebuah catatan bertuliskan, "Saya minta maaf," lalu melarikan diri dari Singapura. Dia ditemukan di Jerman, di mana dia ditangkap dan dikirim kembali ke Singapura untuk diadili. Berita tentang bencana itu menyebar, yang justru menyebabkan kerugian lebih besar bagi Bank Barings. Kerugian tersebut mencapai 830 juta pound sterling dan tidak ada cara untuk menyelamatkan institusi itu. Bank itu dibeli oleh ING hanya seharga 1 juta pound sterling. Leeson dijatuhi hukuman penjara 6,5 tahun. Selama dokumenter itu, dia diwawancarai dari penjara, di mana dia tampak jujur tentang kesalahannya. Namun, dia tidak menunjukkan penyesalan dan merasa takjub bahwa dia bisa lolos selama itu. Dia menunjukkan bahwa meskipun dia yang bertindak tidak bertanggung jawab, tidak ada satupun orang yang seharusnya membunyikan alarm yang benar-benar melakukannya. Dia hanya menjalani 4 tahun di penjara sebelum dibebaskan karena berkelakuan baik. Sejak saat itu, dia menjalani hidup yang nyaman di Irlandia dan bahkan pernah tampil di media pada acara TV seperti Celebrity Apprentice dan Big Brother. Mengetahui betapa ringannya hukuman yang benar-benar dijatuhkan kepada orang-orang yang bertanggung jawab atas bencana itu, sementara begitu banyak orang kehilangan nyawa, hanya membuat dokumenter ini semakin mengganggu bahkan setelah 30 tahun berlalu. Nomor 8. The Ambassador adalah sebuah dokumenter kontroversial dari Denmark yang dirilis pada tahun 2012 yang mengungkap korupsi di Republik Afrika Tengah dan Liberia. Film ini memicu tindakan hukum di Liberia, tetapi banyak masalah yang disorot masih menjadi persoalan hingga hari ini. Pembuat film Mats Brugger sudah dikenal lewat dokumenter kontroversial tahun 2009, The Red Chapel. Dalam film tersebut, dia berpura-pura menjadi pemimpin kelompok komedi komunis Denmark yang pergi ke Korea Utara untuk mengikuti pertukaran budaya. Tujuan sebenarnya dari film tersebut adalah untuk menunjukkan seperti apa kehidupan di kerajaan pertapa itu. Brugger percaya bahwa dia perlu melangkah lebih jauh lewat The Ambassador. Beberapa kritik terhadap Red Chapel adalah bahwa seluruh premis film tersebut, yaitu sekelompok pemain yang pergi ke Korea Utara, diatur oleh Brugger sendiri. Itu tidak otentik. Jadi dalam The Ambassador, dia menyamar di sebuah industri yang tetap berlangsung dengan atau tanpa keterlibatannya. Brugger mengetahui bahwa beberapa negara di Afrika akan menjual posisi diplomatik kepada pebisnis asing. Itu adalah posisi yang sah, meskipun tidak ada harapan bahwa para diplomat baru itu benar-benar akan melakukan tugas diplomatik apapun. Dia mengatur posisi tersebut melalui sebuah situs web barat dan setelah membayar $150.000, dia menjadi diplomat Liberia terbaru untuk Republik Afrika Tengah. Namun, dokumenter itu bukan hanya tentang Brugger menjadi seorang diplomat. Meskipun hal ini sudah kontroversial, Brugger melangkah lebih jauh dengan menunjukkan sejauh mana seorang diplomat penipu bisa lolos dari perbuatannya di Republik Afrika Tengah. Ada 2 lapisan dalam penipuan Brugger. Menurut sandiwara yang ia lakukan, cerita resmi yang ia gunakan adalah bahwa ia seorang pengusaha yang ingin membuka pabrik korek api di Republik Afrika Tengah. Tapi tujuan sebenarnya sama seperti banyak orang lain yang datang ke wilayah itu, yaitu menyelundupkan berlian keluar dari negara tersebut.
Yang membuat seorang diplomat sangat mampu membawa berlian-berlian ini keluar dari negara adalah kantong diplomatik yang bebas dari pemeriksaan bea cukai. Meskipun Brugger mengklaim bahwa dia sebenarnya tidak menyelundupkan berlian apapun, jelas di film bahwa ada harapan dia akan melakukannya. Sepanjang film dokumenter tersebut, Brugger bertemu dengan pejabat pemerintah tingkat tinggi, termasuk Kepala Sekretaris Negara untuk CAR, Guy Jean Livol Yamandi. Yamandi menjadi tokoh penting dalam film tersebut yang membuat fakta bahwa dia diserang dan kehilangan nyawanya tak lama setelah proses syuting menjadi semakin mengganggu. Bahkan sebelum dirilis, The Ambassador sudah menjadi kontroversi. Pengusaha yang telah menjadi perantara gelar diplomatik untuk Brugger mencoba menghentikan film tersebut agar tidak ditayangkan di festival film internasional. Upaya itu gagal, tetapi hal itu tidak menghentikannya untuk mengumumkan bahwa ia akan mengambil tindakan hukum terhadap Brugger. Saat Brugger mempromosikan film tersebut di Selandia Baru, Liberia mengumumkan bahwa mereka akan mengambil tindakan hukum terhadapnya, dan Brugger mengakui bahwa ia telah melanggar hukum di Liberia. Namun jelas dalam film tersebut bahwa pejabat pemerintah bersekongkol dalam menjadikannya seorang diplomat. Dia merasa bahwa hanya karena membongkar korupsi itulah orang-orang menjadi peduli. Yang membuat The Ambassador begitu mengganggu bukanlah apa yang bisa dilakukan Brugger tanpa konsekuensi dalam film tersebut, tetapi kenyataan bahwa orang-orang lain dengan niat buruk melakukan hal ini secara diam-diam. Sejak film itu dirilis, pemerintah Liberia mengklaim telah menindak para diplomat palsu. Namun bahkan hingga tahun 2022, masih ada insiden di mana pebisnis asing ditemukan memiliki paspor diplomatik yang seharusnya tidak mereka miliki. Pada bulan April tahun itu, otoritas Amerika Serikat menggeledah rumah Sheikh Basiro Kanti dan menemukan paspor diplomatik Liberia serta paspor dari beberapa negara lain. Nomor 7. Tahun 1979 berada di tengah masa yang sangat sulit di lingkungan Bronx, New York. Selama 1 dekade terakhir, tak terhitung banyaknya gedung yang sengaja dibakar dan sekarang hanya menjadi bangunan kosong yang terbengkalai. Dalam beberapa tahun, obat-obatan terlarang akan menjadi masalah besar bagi lingkungan tersebut, membuat kehidupan orang-orang yang tinggal di sana menjadi semakin sulit. Pada saat inilah Gary Wise memutuskan untuk mengunjungi lingkungan Bronx untuk membuat sebuah dokumenter untuk NBC. 80 Blocks from Tiffany's dianggap terlalu kontroversial untuk ditayangkan di televisi, dan dokumenter tersebut dengan cepat terlupakan. Namun belakangan ini, film tersebut mendapat status film kultus klasik yang menengok kembali masa yang menarik dalam sejarah Amerika. Dokumenter ini berfokus pada kehidupan anggota 2 geng jalanan, Savage Skulls dan Savage Nomads. Anggota geng diwawancarai, beberapa sendirian dan beberapa bersama teman-teman mereka. Polisi, aktivis masyarakat, dan mantan anggota geng juga berbicara di depan kamera. Wawancara-wawancara tersebut diselingi dengan adegan kehidupan sehari-hari mereka, termasuk pesta lingkungan di akhir dokumenter dan reka ulang kejahatan-kejahatan yang pernah terjadi. Wise terinspirasi untuk membuat dokumenter ini setelah membaca sebuah artikel di majalah Esquire tentang aktivitas geng. Kejahatan dengan kekerasan sedang meningkat, dan artikel tersebut membahas secara rinci beberapa tindakan mengerikan yang pernah dilakukan oleh anggota geng. Tidak ada dari tindakan tersebut yang benar-benar ditampilkan dalam dokumenter ini, tetapi anggota geng dan warga Bronx lainnya memang membicarakan beberapa hal mengerikan yang pernah mereka lihat. Di awal dokumenter, seorang pemilik klub menceritakan saat terjadi perkelahian di jalan. Menggambarkan suasana, dia menceritakan para pria tua bermain domino dan anak-anak bermain lompat tali. 2 pria berlari keluar ke jalan sambil saling menembaki. Anak-anak berhenti bermain untuk menonton, dan para pria tua tetap melanjutkan permainan mereka. Tidak ada yang lari karena pemandangan itu terlalu biasa untuk menakuti mereka. Narasumber lain menggambarkan semua jenis senjata yang pernah dia lihat di jalanan. Meskipun tidak terlihat di kamera, kekerasan yang dialami oleh orang-orang yang direkam memengaruhi segala sesuatu yang terlihat. Film dokumenter ini seharusnya ditayangkan di NBC pada salah satu slot yang tersedia saat SNL sedang hiatus. Tetapi stasiun penyiar memutuskan bahwa film ini terlalu kontroversial untuk ditayangkan. Film ini diputar di festival-festival film, lalu dirilis secara terbatas dalam format VHS. Namun dalam beberapa tahun terakhir, film dokumenter ini mendapatkan penggemar setia. Yang membuat 80 Blocks from Tiffany's begitu menarik adalah periode waktunya. Film ini dibuat tepat saat hip-hop mulai muncul. Banyak penggemar hip-hop saat ini dapat mengenali pengaruh-pengaruh pada musik yang terlihat di dalam dokumenter tersebut. Faktor-faktor yang mendorong para pria ini melakukan kejahatan tersebut juga menjadi penyebab munculnya musik yang diciptakan pada masa itu. Nomor 6. Pada tahun 1935, kodok tebu dilepaskan dalam jumlah kecil di Australia dalam upaya untuk mengendalikan hama pertanian.
Sejak saat itu, jumlah kodok di benua tersebut melonjak, dan mereka menjadi salah satu contoh terbaik tentang seberapa besar kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh spesies invasif. Namun pada tahun 1988, pembuat film Mark Lewis berharap dapat menunjukkan sisi lain dari hewan tersebut dan menghentikan kebencian. Sebelum tahun 1935, salah satu masalah terbesar bagi petani tebu di Australia adalah kumbang tebu punggung abu-abu yang sangat merugikan tanaman. Mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut, para ilmuwan menemukan sebuah makalah penelitian yang dibuat pada tahun 1932 tentang hewan asli Amerika Selatan dan Tengah. Katak tebu telah digunakan di Puerto Rico untuk mengendalikan hama seperti serangga yang memakan tebu, dan makalah tersebut merekomendasikan penggunaannya di tempat lain. 102 katak diperkenalkan ke negara tersebut, tetapi jumlah itu dengan cepat berkembang biak. Katak betina bisa bertelur ribuan butir setiap tahun, dan jauh lebih banyak dari anak-anak katak itu yang mencapai usia dewasa dibandingkan di Amerika Selatan. Katak dewasa bisa mengeluarkan racun yang membuat mereka sangat merusak bagi predator asli Australia yang tidak memiliki pertahanan alami terhadap mereka. Katak-katak itu juga memakan apa saja yang cukup kecil untuk masuk ke mulut mereka, termasuk mamalia kecil seperti burung dan amfibi lainnya. Satu hal yang tidak mereka makan adalah kumbang tebu, karena siklus hidup kedua hewan itu membuat mereka tidak banyak berinteraksi secara alami. Percobaan itu bukan hanya gagal dalam pengendalian hama, tetapi juga memperkenalkan hama baru yang sangat merusak satwa liar asli. Film dokumenter Mark Lewis, Cane Toads: An Unnatural History, menceritakan kisah tentang bagaimana katak tebu datang ke Australia dan keberhasilannya bersaing dengan satwa liar asli. Secara keseluruhan, nada film ini bersifat komedi, dengan adegan-adegan yang memperlihatkan orang Australia berinteraksi dengan katak-katak tebu tersebut. Salah satu adegan menunjukkan seorang pria yang ketakutan oleh katak-katak tebu setelah keluar dari kamar mandi. Katak tebu terus memberikan dampak yang beragam terhadap satwa liar Australia, tetapi sepertinya hewan ini tidak akan pergi kemana-mana dalam waktu dekat. Nomor 5. Antara tahun 1956 dan 1958, pembuat film Frank Capra membuat 4 film TV edukasi untuk ATT Corporation. Film-film tersebut dirancang untuk mengajarkan keluarga tentang konsep ilmiah penting, seperti matahari dan sistem peredaran darah. Film keempat dari seri ini berfokus pada cuaca dan tidak diterima sebaik proyek-proyek sebelumnya. Namun, film tersebut menarik perhatian penonton modern karena segmen kecil di bagian akhir. The Unchained Goddess berfokus pada dokter riset dan tuan penulis fiksi saat mereka menjelaskan bagaimana berbagai bentuk cuaca tercipta. Di awal film, keduanya sedang berlatih untuk sebuah program cuaca ketika mereka diganggu oleh Meteora, tokoh kartun yang seharusnya menjadi dewi cuaca. Dia ditemani oleh dewa-dewa kartun lain yang mewakili presipitasi, angin, dan awan. Dr. Riset menjelaskan bagaimana setiap fenomena cuaca tidak disebabkan oleh makhluk mistis, tetapi umumnya disebabkan oleh matahari. Efek Coriolis dan arus angin dijelaskan secara rinci dengan bantuan tokoh kartun lain yang berinteraksi dengan 2 karakter live action tersebut. Tornado, angin topan, dan badai petir juga dijelaskan. Setelah setiap fenomena cuaca dijelaskan, fokus beralih ke bagaimana cuaca diprediksi. Tokoh utama menjelaskan arti dari peta cuaca dan bagaimana para ilmuwan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk membuatnya, lalu memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Beberapa informasi dalam film ini sudah ketinggalan zaman lebih dari 70 tahun kemudian. Sebagai contoh, pada satu titik, Dr. Riset mengatakan bahwa mereka tidak tahu mengapa badai topan selalu terbentuk dalam 15 derajat dari garis khatulistiwa. Sekarang kita tahu bahwa air hangat sangat penting untuk pembentukan badai topan. Namun, ini bukan satu-satunya bagian yang membuat film ini menarik bagi penonton modern. Menjelang akhir dokumenter, Meteora bertanya apakah para ilmuwan telah menemukan cara untuk mengendalikan cuaca dan menghentikan sifatnya yang lebih ganas, merujuk pada hal-hal seperti badai. Dr. Riset mengakui bahwa mereka belum berhasil, tetapi penelitian baru terus dilakukan setiap hari. Salah satu contoh yang dia berikan adalah penyemaian awan, sesuatu yang terus dikembangkan hingga saat ini. Contoh lainnya adalah menyalakan api minyak di laut untuk mengubah jalur badai. Saran aneh ini sebagian besar masih belum diuji hingga saat ini, tetapi setiap beberapa tahun sekali ide ini kembali muncul di media. Setelah itu, tuan penulis fiksi mengemukakan beberapa kemungkinan modifikasi cuaca yang mungkin akan dipertanyakan oleh ilmuwan di masa depan, seperti mengubah arus teluk atau menghangatkan Teluk Hudson dengan tungku atom. Dr. Riset menjelaskan bahwa itu adalah pertanyaan yang berbahaya, karena kita tidak tahu apa dampak dari modifikasi-modifikasi tersebut.
Dia menjelaskan bahwa manusia tampaknya sudah mengubah iklim tanpa sadar melalui limbah hasil peradaban seperti karbon dioksida. Topik ini hanya dibahas selama beberapa menit di akhir film dan tidak disertai dengan grafik-grafik seperti yang terlihat di bagian lain. Namun Dr. Riset menjelaskan bahwa karbon dioksida membantu udara menyerap panas dari matahari yang menghangatkan atmosfer, dan hal ini dapat menyebabkan mencairnya lapisan es kutub serta menutupi sebagian besar wilayah selatan Amerika Serikat dengan air. Nomor 4. Pada tahun 80-an dan awal tahun 90-an, dunia berada di ambang revolusi teknologi. Banyak karya media mencoba memprediksi seperti apa dunia dalam 20 hingga 30 tahun ke depan. Sebagian besar prediksi tersebut terlihat lucu dibandingkan dengan apa yang benar-benar terjadi. Namun ada satu film dokumenter fantasi yang disebut-sebut sangat mendekati kenyataan. Diproduksi pada tahun 1990 oleh penulis fiksi ilmiah terkenal Douglas Adams, Hyperland mengeksplorasi dunia di mana media bersifat interaktif dan orang-orang memiliki semua informasi yang mereka inginkan di ujung jari mereka. Hyperland dimulai dengan Douglas Adams memerankan versi dirinya sendiri yang tertidur di depan televisi. Televisi itu terus menyala bahkan saat Douglas Adams terbangun dan melemparkan perangkat tersebut ke tempat barang rongsokan. Keluhan utama Douglas Adams adalah bahwa televisi hanya berbicara kepadanya. Tidak ada masukan dari penonton terhadap media yang mereka tonton. Di tempat barang rongsokan, Douglas Adams bertemu dengan seorang individu misterius bernama Tom Baker. Tom menyebut dirinya sebagai agen Douglas Adams, memperkenalkan sang penulis pada masa depan komunikasi. Pada tahun 1990, sudah ada bentuk primitif dari internet. Tetapi butuh beberapa tahun lagi sebelum internet tersedia untuk umum, karena penemuan World Wide Web masih berada di masa depan. Namun, jaringan informasi semakin umum ditemukan di institusi khusus dan universitas. Dasar dari jaringan-jaringan tersebut adalah hypertext, yaitu teks atau kemudian media yang ditampilkan di layar komputer. Hypertext dapat dihubungkan satu sama lain dengan hyperlink. Menekan sebuah hyperlink akan membawa pembaca langsung ke hypertext berikutnya. Saat ini mungkin menyerupai sebuah situs web sederhana atau sesuatu seperti Wikipedia. Ketika Hyperland diproduksi, ini adalah teknologi revolusioner yang belum tersedia untuk kebanyakan orang. Meskipun Adams dalam kehidupan nyata akrab dengan teknologi dan merupakan pengguna awal komputer Apple, dalam dokumenter tersebut ia berperan sebagai anggota masyarakat umum yang diperkenalkan pada Hypertext dan Hyperland oleh Tom. Tom menunjukkan kepada Adams dan penonton bagaimana informasi dapat diakses dan bagaimana penonton dapat memilih kemana mereka ingin pergi selanjutnya. Hyperland memprediksi dunia di mana semua hiburan bersifat interaktif dan penontonlah yang menentukan apa yang ingin mereka lihat. Karena didasarkan pada teknologi yang sudah nyata pada saat itu, tidak mengherankan jika Hyperland sangat mendekati kenyataan dalam banyak aspek. Tetapi ada beberapa bagian dari dokumenter tersebut yang terasa lebih menghantui 36 tahun kemudian. Di awal dokumenter, Adams mempertanyakan bagaimana saat menonton wawancara dengan seorang ahli, tautan kepotongan-potongan hypertext lain bisa muncul. Tom menjelaskan bahwa dia sedang mencari hypertext baru yang mungkin menarik bagi Adams berdasarkan apa yang sedang ia tonton saat itu. Ini adalah sesuatu yang sangat akrab bagi penonton modern. Ketika Hyperland diproduksi, hyperlink adalah sesuatu yang sengaja dirancang oleh manusia. Sekarang, di tempat-tempat seperti media sosial, pekerjaan itu dilakukan oleh algoritma yang dirancang secara khusus untuk membuat penonton tetap terlibat di situs web tersebut. Tidak lama setelah Hyperland dirilis, keakuratannya mulai diperhatikan. Pada tahun 1999, Adams bekerja pada sebuah seri Radio 4 berjudul The Internet, The Last 20th Century Battleground. Dalam sebuah artikel tentang seri tersebut dicatat bahwa Hyperland sangat akurat jika dibandingkan dengan seperti apa internet pada saat itu. Dalam seri tahun 1999 tersebut, Adams terus membuat prediksi tentang masa depan teknologi ini, di mana ia percaya bahwa internet memiliki kemungkinan untuk mempercepat budaya manusia. Namun dalam artikel yang sama tentang seri tersebut, yang lain memperingatkan kemungkinan internet untuk membawa dampak buruk. Prediksi lain yang telah menjadi kenyataan. Nomor 3, pada tahun 2021, Netflix merilis film dokumenter Seaspiracy. Bagi banyak orang, film ini mengubah cara pandang mereka terhadap industri perikanan dan membuat mereka berjanji untuk berhenti mengonsumsi ikan dalam pola makan mereka. Namun yang lain khawatir bahwa film dokumenter tersebut mungkin justru membawa lebih banyak dampak buruk daripada manfaat. Diproduksi oleh Kip Anderson, film dokumenter ini mengikuti sutradara Ali Tabrizi saat ia mempelajari sisi gelap industri perikanan dan kerusakan yang ditimbulkannya terhadap lautan.
Narasi dalam film dokumenter ini adalah tentang seseorang yang berusaha membuat perubahan dan memperbaiki kebiasaan mereka sendiri untuk melindungi lautan. Tabrizi memulai dengan membahas plastik di lautan dan mencoba meyakinkan restoran makanan laut untuk berhenti menggunakan sedotan plastik. Dia kemudian mengetahui bahwa sebagian besar plastik di lautan bukanlah benda seperti sedotan plastik, melainkan jaring ikan yang dibuang. Hal ini membuat Tabrizi mempertanyakan mengapa beberapa LSM yang fokus pada plastik di lautan tidak membicarakan jaring ikan, dan tampaknya menyiratkan bahwa industri perikanan berada di balik semacam penutupan informasi. Film dokumenter ini bernuansa konspiratif. Di awal, Tabrizi terlihat mencoba merekam di dermaga dan tempat perikanan pada malam hari dengan mengenakan jaket berkerudung dan kemudian menggunakan kamera tersembunyi. Film dokumenter ini mempertanyakan mengapa beberapa LSM tertentu tidak membicarakan isu-isu tertentu dan menyiratkan bahwa ada insentif finansial untuk memberikan sertifikasi pada makanan, sehingga label-label tersebut menjadi tidak dapat dipercaya. Seaspiracy membahas mulai dari plastik di lautan, perburuan paus, hingga penangkapan ikan ilegal dan perbudakan di industri. Ikan budidaya sempat disebutkan sebagai alternatif yang mungkin, namun kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh budidaya ini juga disorot. Pada akhir film dokumenter berdurasi 90 menit tersebut, Tabrizi sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada yang namanya praktik perikanan berkelanjutan. Yang ada hanyalah praktik yang memungkinkan industri makanan laut tetap berjalan. Pesan utamanya adalah bahwa orang-orang sebaiknya berhenti mengonsumsi makanan laut. Film dokumenter tersebut meraih kesuksesan besar, menjadi salah satu film dokumenter yang paling banyak ditonton pada masanya. Banyak orang antusias mengikuti pesan dari film dokumenter tersebut, namun sebagian lainnya mempertanyakan statistik dan fakta yang ditampilkan dalam film itu. Salah satu statistik yang paling mengejutkan yang disampaikan adalah bahwa lautan dunia akan hampir sepenuhnya kehilangan kehidupan pada tahun 2048. Statistik tersebut berasal dari sebuah makalah tahun 2006 yang menggunakan data yang sudah berusia 5 tahun saat dirilis. Bahkan pada saat itu, ada kritikus terhadap makalah tersebut yang percaya bahwa kesimpulannya terlalu jauh dari data yang ada. Penulis utama studi tersebut bahkan percaya bahwa kesimpulannya tidak seharusnya digunakan saat ini. Klaim lain adalah bahwa 40% dari hasil tangkapan ikan dunia sebenarnya merupakan tangkapan sampingan. Ini adalah ketika hewan yang bukan target kapal penangkap ikan ikut tertangkap. Statistik ini berasal dari laporan tahun 2009 yang bahkan penulis laporannya sendiri percaya kemungkinan besar tidak akurat. Laporan tersebut telah diperbarui untuk mengubah angka itu dari 40% menjadi 10%. Banyak ahli yang diwawancarai dalam film dokumenter tersebut justru menjadi kritikus pertamanya. Beberapa narasumber dari LSM mengeluh bahwa mereka telah disalahartikan dan komentar mereka diambil di luar konteks. Sementara yang lain kecewa setelah mengetahui bahwa mereka telah dibujuk untuk berpartisipasi dalam sebuah karya yang sebenarnya menentang industri yang mereka anggap penting. Salah satu kekhawatiran terbesar orang-orang tentang film dokumenter tersebut adalah bahwa film itu justru akan membuat orang enggan melakukan praktik penangkapan ikan yang lebih berkelanjutan. LSM yang ditampilkan dalam film dokumenter tersebut berfokus pada praktik penangkapan ikan yang aman bagi lumba-lumba. Tidak ada cara untuk benar-benar memastikan bahwa tidak ada lumba-lumba yang terdampak buruk oleh praktek penangkapan ikan ini. Tetapi praktek ini jauh lebih baik untuk populasi lumba-lumba dibandingkan dengan praktek lainnya. Dengan mengabaikan kerja LSM, ada kemungkinan konsumen akan beranggapan bahwa tidak ada perbedaan antara makanan laut yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. Sehingga mereka memilih opsi yang lebih murah, meskipun pada kenyataannya, opsi tersebut lebih merusak lingkungan. Nomor 2. Pada tahun 2020, saluran YouTube Folding Ideas merilis sebuah dokumenter tentang teori konspirasi bumi datar dan teori konspirasi secara umum. Hanya dalam beberapa bulan saja, dokumenter tersebut menjadi terasa lebih menyeramkan jika dilihat kembali. In Search of a Flat Earth dimulai sebagai sebuah karya yang menyelidiki teori konspirasi bumi datar dan menjelaskan mengapa mustahil untuk meyakinkan para penganutnya tentang kebenaran. Dan Olson adalah seorang dokumentaris asal Kanada yang tinggal cukup dekat dengan danau Makeminiwanga, sebuah danau panjang di mana memungkinkan untuk membuktikan bahwa bumi sebenarnya bulat. Olson melakukan sebuah percobaan dengan kamera, menurunkannya ke ketinggian tepat di atas permukaan air dan menunjukkan bahwa pohon-pohon di seberang danau menghilang di balik cakrawala karena lengkungan bumi. Meskipun ini adalah bukti sempurna tentang bumi yang melengkung, Olson mengakui bahwa hal ini tidak akan cukup untuk meyakinkan para penganut bumi datar. Dia menjelaskan hubungan antara teori konspirasi aneh ini dengan teori-teori lainnya, yang memiliki tema umum tentang adanya pihak misterius yang menyembunyikan sifat sejati alam semesta dari orang-orang biasa. Bagian penting dari teori konspirasi ini bukanlah bahwa bumi itu datar, tetapi bahwa ada sesuatu yang besar sedang disembunyikan dari publik.
Dan membuktikan bahwa bumi itu datar akan membuktikan keyakinan mereka tentang aspek-aspek lain dari alam semesta. Olsen menunjukkan bahwa teori konspirasi ini pernah mengalami peningkatan popularitas di YouTube, tetapi belakangan ini telah terpinggirkan. Orang-orang yang mempromosikan teori konspirasi bumi datar sekarang mulai terlibat dalam konspirasi QAnon. Paruh kedua dari dokumenter ini beralih tajam membahas tentang kebangkitan QAnon dan merangkum teori utamanya ke dalam istilah yang paling sederhana. QAnon pada dasarnya mengklaim bahwa ada kelompok rahasia penyembah setan yang sebenarnya menjadi kekuatan di balik pemerintahan di seluruh dunia. Banyak teori konspirasi lain telah dimasukkan ke dalamnya selama bertahun-tahun, termasuk teori tentang anak-anak yang diculik dan digunakan agar para selebriti bisa mengekstrak semacam zat kimia yang memperpanjang umur. Namun seperti teori konspirasi bumi datar, detailnya tidak sepenting gagasan bahwa ada pihak misterius yang menyembunyikan kebenaran tentang cara kerja dunia. Olsen menjelaskan daya tarik teori tersebut. Orang-orang yang terlibat dalam teori konspirasi merasa khawatir tentang betapa rumitnya dunia saat ini, dan lebih mudah untuk percaya bahwa hanya ada satu kekuatan yang membuat segalanya menjadi buruk seperti sekarang, daripada menerima bahwa semua itu adalah hasil dari banyak masalah yang kompleks dan saling terkait. Jika para pemimpin kekuatan ini dipenjara, dunia bisa kembali menjadi tempat yang lebih baik. Namun seperti yang dikatakan Olsen, logika tersebut cacat dan membutuhkan negara otoriter untuk mewujudkan apa yang sebenarnya diinginkan para pendukung teori konspirasi. Film dokumenter ini diakhiri dengan sebuah peringatan. Pada saat film dokumenter ini dibuat, banyak pendukung QAnon percaya bahwa mereka memiliki seorang presiden yang berpihak pada mereka dan berusaha melakukan penangkapan massal seperti yang mereka inginkan. Namun, para influencer QAnon bersiap untuk bertindak jika hal itu tidak terjadi. Kultus QAnon dibandingkan dengan kultus kiamat yang mencoba membuat akhir dunia terjadi jika segala sesuatu tidak terjadi sesuai dengan jadwal mereka. Nomor 1. Super Size Me adalah salah satu film dokumenter paling terkenal dari tahun 2000-an. Dirilis pada tahun 2004, film ini mengikuti pembuatnya, Morgan Spurlock, saat ia hanya makan makanan dari McDonald's selama sebulan penuh. Spurlock mengklaim bahwa hanya dalam sebulan itu saja sudah memberikan dampak yang menghancurkan bagi kesehatannya. Dan film dokumenter tersebut mengubah cara banyak orang memandang restoran makanan cepat saji itu. Namun kenyataan tentang film dokumenter tersebut jauh lebih rumit daripada yang digambarkan. Super Size Me dirilis pada saat topik obesitas dan makanan tidak sehat baru mulai dibicarakan di Amerika Serikat. Spurlock percaya bahwa perusahaan seperti McDonald's adalah salah satu alasan utama mengapa begitu banyak orang kelebihan berat badan dan membandingkan industri tersebut dengan industri tembakau. Untuk membuktikan pendapatnya, dia melakukan eksperimen yang menjadi topik utama dari film dokumenter tersebut. Selama 30 hari, dia harus makan McDonald's setiap kali makan. Dia tidak boleh mengonsumsi makanan atau minuman dari luar dan harus mencoba setiap menu setidaknya 1 kali. Pada saat percobaan, McDonald's sedang mengadakan promosi di mana pelanggan bisa memperbesar ukuran makanan mereka hanya dengan menambah beberapa dolar saja. Kasir akan menawarkan promosi ini ketika ada pesanan biasa sebagai cara untuk mendorong pelanggan membeli ukuran yang lebih besar. Sebagai bagian dari percobaan, Spurlock harus menerima tawaran tersebut setiap kali ditawarkan. Selama percobaan, Spurlock rata-rata mengonsumsi sekitar 5.000 kalori per hari, setara dengan 9,26 burger Big Mac. Hasilnya hampir langsung terlihat dengan kenaikan berat badan yang signifikan dalam waktu 1 minggu. Setelah hanya beberapa minggu, dokternya menyuruh dia untuk menghentikan percobaan itu. Tapi Spurlock berhasil mencapai hari ke-30, namun tampaknya itu sangat berdampak besar pada kesehatan mental dan fisiknya. Selain mengalami kenaikan berat badan lebih dari 24 pon, Spurlock melaporkan perubahan suasana hati, depresi, dan gemetar. Yang paling mengkhawatirkan adalah kerusakan yang tampaknya terjadi pada hati akibat diet tersebut. Menurut dokternya, hati Spurlock tampak seperti milik seseorang yang menderita akibat alkoholisme. Spurlock mengklaim bahwa dirinya dalam keadaan sehat saat memulai eksperimen dan tidak minum alkohol. Film dokumenter tersebut meraih kesuksesan besar dan tampaknya langsung berdampak pada McDonald's. Perusahaan menghapus promosi ukuran super mereka meskipun mereka mengklaim bahwa hal ini tidak ada hubungannya dengan film dokumenter tersebut. McDonald's memang menerbitkan sebuah tulisan yang mengkritik premis dari film dokumenter Spurlock. Mereka mengklaim bahwa mereka tidak setuju dengan hasilnya, tetapi juga menyoroti bahwa Spurlock telah makan dalam 1 bulan apa yang biasanya dikonsumsi oleh kebanyakan orang dalam 6 tahun. Makan 5.000 kalori dari makanan apapun tanpa benar-benar berolahraga jelas akan menyebabkan kenaikan berat badan. Namun hal ini tidak menjelaskan kesehatan mental yang buruk atau kerusakan pada hati Spurlock, kecuali fakta bahwa ia memakan semua itu dalam waktu yang sangat singkat.
Pada tahun-tahun setelah eksperimen itu, banyak ilmuwan nutrisi mencoba untuk mereplikasinya, tetapi mereka tidak pernah bisa mendapatkan hasil yang sama seperti Spurlock. Mereka mencatat adanya peningkatan berat badan, tetapi tidak sampai sejauh yang dialami Spurlock. Salah satu teori adalah bahwa perubahan besar secara tiba-tiba dalam pola makan membuat tubuhnya kesulitan memproses makanan berlemak. Penjelasan lain muncul pada tahun 2017 ketika Spurlock mengakui bahwa dia tidak pernah bebas dari alkohol lebih dari seminggu dalam 30 tahun terakhir. Hal ini mencakup periode saat eksperimen Super Size Me dilakukan. Bahkan, jika dia tidak minum alkohol selama 30 hari saat film dokumenter itu dibuat, konsumsi alkoholnya di masa lalu akan menjelaskan kerusakan hati yang dialaminya. Hal itu juga mungkin bisa menjelaskan faktor-faktor seperti perubahan suasana hati dan gemetar yang tidak bisa direplikasi oleh peneliti lain. Pesan tentang memikirkan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita memang penting. Tetapi, masalah diet dan kesehatan yang dihadapi banyak orang saat ini tidak sesederhana yang mungkin disarankan oleh Super Size Me. Terima kasih banyak sudah menonton, teman-teman. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Juga jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi supaya tetap update dengan semua upload kami berikutnya. Nama saya Top 5 Announce dan sampai jumpa di video berikutnya.